Detik-detik revolusi timnas dimulai. John Hertman bikin dunia sepak bola ASEAN geger. Sebanyak 44 pemain dipanggil dalam satu komando besar menuju FIFA Matchday dan AFF Cup 2026. Nama-nama tak terduga mulai bermunculan. Pemain muda lapar darah digabung dengan para senior bermental perang. Oman dan Mozambik bukan lagi sekadar lawan uji coba. Ini adalah panggung pembuktian bahwa Garuda sudah berubah jadi monster baru Asia Tenggara. Benarkah John Hertman sedang membangun skuad paling mengerikan dalam sejarah timnas Indonesia? Dan siapa sosok misterius yang diam-diam disiapkan jadi senjata rahasia? Saksikan sampai habis karena apa yang terjadi di TC Timnas kali ini benar-benar di luar dugaan. Detik-detik perubahan besar sedang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Atmosfer latihan perdana Timnas Indonesia terasa seperti pemanggilan pasukan perang. Sorotan kamera media terus menyorot satu demi satu pemain yang datang ke lokasi latihan. Ada wajah lama yang kembali dipercaya, ada pemain muda penuh ambisi, dan ada beberapa nama kejutan yang membuat publik bertanya-tanya tentang strategi besar yang sedang disiapkan John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut benar-benar membuat banyak pihak tidak bisa menebak arah permainannya. Saat sebagian pengamat memperkirakan dirinya hanya akan fokus kepada pemain muda, ternyata Hertman justru membuka pintu bagi semua pemain tanpa melihat usia. Baginya, kualitas tetap menjadi penentu utama. Hal itu terlihat jelas dari cara dirinya menyusun skuad sementara untuk agenda penting tahun 2026. Ia tidak hanya mencari pemain cepat atau pemain muda potensial. Ia mencari karakter, mental bertarung, dan kemampuan menghadapi tekanan besar di level internasional. Publik Indonesia mulai menyadari bahwa pendekatan John Hertman sangat berbeda dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Ia ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi. Tidak ada pemain yang merasa aman. Semua harus bertarung untuk mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, hingga beberapa talenta muda lain menjadi bukti bahwa Hertman memang serius membangun masa depan Garuda. Namun di sisi lain, ia juga tidak menutup mata terhadap pemain senior yang tampil konsisten di level klub. Salah satu nama yang kembali ramai dibicarakan adalah Ezra Walian. Pemain yang tampil cukup impresif bersama Persik Kediri itu mendadak menjadi pusat perhatian setelah John Hertman memberikan pernyataan terbuka mengenai peluangnya kembali memperkuat Timnas Indonesia. Meski belum masuk daftar TC terbaru, Ezra ternyata masih berada dalam radar pelatih Timnas. Hertman mengaku sudah berbicara langsung dengan sang pemain dan memahami kondisi yang sedang dihadapinya, termasuk masalah cedera serta urusan keluarga pribadi. Pernyataan tersebut langsung memunculkan spekulasi besar di kalangan supporter. Banyak yang percaya bahwa Ezra Walian masih memiliki peluang besar tampil di Asian Championship 2026, atau bahkan menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Hertman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memandang usia sebagai hambatan. Ia bahkan mengungkit pengalamannya saat melatih Timnas Kanada menuju Piala Dunia 2022. Saat itu beberapa pemain senior tetap dipercaya menjadi tulang punggung tim karena kualitas dan pengalaman mereka masih sangat dibutuhkan. Pernyataan tersebut seolah menjadi tamparan keras bagi anggapan bahwa dirinya hanya ingin membangun generasi muda. Faktanya, John Hertman ingin menciptakan kombinasi sempurna antara pemain muda lapar prestasi dengan pemain senior penuh pengalaman. Di mata Hertman, pemain terbaik tetap harus mendapatkan tempat. Tidak peduli berapa usia mereka. Selama masih mampu memberikan kontribusi besar bagi negara, maka pintu Timnas Indonesia akan tetap terbuka lebar. Situasi ini membuat persaingan di skuad Garuda semakin panas. Para pemain muda sadar mereka harus bekerja lebih keras. Sementara pemain senior juga tidak bisa santai karena regenerasi sedang berjalan sangat cepat. Di tengah panasnya persaingan internal Timnas Indonesia, perhatian publik juga tertuju kepada salah satu pemain keturunan yang sedang menjadi sorotan besar di Eropa, yaitu Martin Paes. Kiper Timnas Indonesia tersebut mengalami perjalanan yang tidak mudah sejak bergabung bersama Ajax Amsterdam. Datang dengan ekspektasi tinggi, Martin Paes justru sempat menjadi sasaran kritik tajam dari media dan pengamat sepak bola Belanda. Bahkan beberapa pengamat menyebut dirinya belum layak menjadi penjaga gawang utama Ajax Amsterdam. Kritik demi kritik datang tanpa henti. Namun Martin Paes memilih diam dan fokus membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Situasi semakin sulit karena dirinya datang ke Ajax setelah lama tidak bermain penuh akibat cedera dan jeda kompetisi Major League Soccer. Adaptasi yang sempit membuat tekanan terhadap dirinya semakin besar. Namun perlahan semuanya mulai berubah. Martin Paes menunjukkan mental baja yang luar biasa. Ia tampil semakin tenang di bawah mistar dan mulai menjadi penyelamat Ajax Amsterdam di momen-momen penting. Puncaknya terjadi ketika dirinya menjadi pahlawan kemenangan Ajax Amsterdam dalam laga playoff kompetisi Eropa. Penampilan heroiknya saat menggagalkan penalti lawan langsung membuat media Belanda berbalik memberikan pujian.
Publik Indonesia pun ikut bangga melihat salah satu pemain timnas mampu bertahan di tengah tekanan besar kompetisi Eropa. Banyak supporter percaya bahwa pengalaman tersebut akan membuat Martin Paes semakin matang bersama timnas Indonesia. John Hertman sendiri disebut sangat menyukai karakter pemain yang mampu bangkit dari tekanan. Baginya, mentalitas seperti itu sangat penting jika Indonesia benar-benar ingin naik level dan bersaing di Asia. Karena itu, agenda FIFA Matchday melawan tim nasional sepak bola Oman dan tim nasional sepak bola Mozambik dianggap sangat penting oleh tim pelatih. Dua pertandingan tersebut bukan sekadar laga uji coba biasa. Ini adalah panggung pembuktian bagi proyek besar John Hertman bersama Garuda. Ia ingin melihat sejauh mana mental dan kualitas skuad Indonesia menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Oman dikenal sebagai tim yang disiplin dan kuat secara fisik. Sementara Mozambik memiliki kecepatan dan agresivitas tinggi. Dua lawan itu dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran nyata kekuatan Indonesia saat menghadapi turnamen besar nanti. Hertman disebut sedang menyiapkan pendekatan permainan yang lebih agresif dan modern. Ia ingin timnas Indonesia bermain menekan sejak menit awal tanpa takut menghadapi siapapun. Strategi tersebut mulai terlihat dalam sesi latihan. Intensitas permainan meningkat drastis. Para pemain dipaksa bermain cepat, berpikir cepat, dan bergerak tanpa bola secara agresif. Banyak pengamat mulai percaya bahwa Indonesia perlahan sedang berubah menjadi tim yang jauh lebih berani. Tidak lagi hanya bertahan dan mengandalkan serangan balik, tetapi mulai berani mengontrol permainan. Kedalaman skuad juga menjadi perhatian utama Hertman. Ia ingin memiliki banyak opsi di setiap posisi agar Indonesia tidak mudah runtuh ketika diterpa badai cedera atau jadwal pada turnamen. Karena itu, pemanggilan pemain dalam jumlah besar dianggap sebagai bagian dari proses seleksi panjang menuju skuad ideal. Hertman ingin melihat langsung kualitas seluruh pemain sebelum menentukan kerangka utama tim. Di sisi lain, supporter Indonesia mulai merasakan optimisme besar. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi penantang di Asia Tenggara, kini banyak yang percaya Garuda benar-benar punya peluang menjadi penguasa baru ASEAN. Asian Championship 2026 atau Piala AFF 2026 menjadi target besar yang terus dibicarakan. Turnamen tersebut dianggap sebagai momentum sempurna bagi Indonesia untuk membuktikan diri di bawah era kepemimpinan John Hertman. Tekanan tentu akan sangat besar. Namun Hertman terlihat tidak gentar sedikit pun. Ia justru menikmati ekspektasi tinggi dari masyarakat Indonesia. Pelatih berusia 50 tahun tersebut memahami bahwa sepak bola Indonesia memiliki gairah luar biasa. Stadion selalu penuh. Dukungan supporter begitu masif. Dan tekanan publik adalah bagian dari pekerjaan yang harus dihadapi. Karena itu, ia ingin membangun tim yang bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga kuat secara mental. Tim yang mampu tetap tenang meski berada di bawah tekanan puluhan juta pendukung. Kini publik tinggal menunggu bagaimana hasil nyata dari proyek besar tersebut di lapangan. Apakah Indonesia benar-benar mampu membantai Oman dan Mozambik seperti harapan supporter? Ataukah proses besar ini masih membutuhkan waktu lebih panjang? Yang jelas, satu hal mulai terasa sangat nyata. Timnas Indonesia sedang bergerak menuju era baru. Era di mana Garuda tidak lagi sekadar bermimpi menjadi juara, tetapi mulai dipersiapkan untuk benar-benar menguasai Asia Tenggara. Dan jika semua rencana John Hertman berjalan sesuai harapan, maka tahun 2026 bisa menjadi tahun ketika dunia mulai melihat Indonesia bukan lagi sebagai tim biasa, melainkan kekuatan baru yang siap mengguncang peta sepak bola Asia.